Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 857. Chapter 857, Keberanian. Tanggulin segera melemparkan tombak naga emas sebelum mendesak naga emas terbang ke sisi tengkorak raksasa saat dia melemparkan tangan kanannya dengan berani. 5 aliran pancaran pedang emas gelap sepanjang 7 meter bersinar sekali saat pancaran itu menghantam tengkorak raksasa. Suara gesekan dan pecah terdengar secara bersamaan. Cahaya hijau menghilang sekaligus saat api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dengan intens. Tanggulin menyilangkan lengannya untuk melindungi dirinya sendiri saat pancaran keemasan menyelimuti tubuhnya. Dia jungkir balik mendarat di tanah. Dia melambaikan tangan kanannya sekali untuk memunculkan aliran pancaran keemasan yang melesat ke depan sebelum kembali ke tangannya seperti bumerang. Itu adalah tombak naga emas yang telah memberikan kinerja luar biasa sebelumnya. Jangankan si kuning, 2 kuning, dan kuning 4, bahkan si ungu pun terpana menyaksikan pemandangan saat ini. Seluruh episode hanya mengambil 2 napas dari saat Tanggulin meledak sampai dia menghancurkan tengkoraknya. Tengkorak yang memberi mereka banyak masalah akhirnya hancur. Itu benar-benar tidak bisa dipercaya. Cepat pergi, Tanggulin berteriak keras untuk menyentak rekan-rekannya dari kebingungan mereka. Mereka segera bereaksi dan dengan cepat berlari keluar dari zona pabrik bersama dia. Kekuatan yang menakutkan dan sombong itu lenyap begitu mereka keluar dari pabrik. Tidak ada musuh yang mengejar mereka juga. Perpeluan mengayunkan tangannya dan menembakkan kendaraan tempur Sekte Tang. Dia memimpin dan melompat ke dalam kendaraan sementara yang lainnya melompat ke dalam kendaraan secara berurutan. Dia menginjak pedal gas secara maksimal saat dia mengemudikannya dengan kecepatan penuh kembali ke tempat asalnya. Di distrik pabrik, sesosok muncul diam-diam dari jauh. Dia tampak seperti pria parubaya di atas 40 dengan 7 cincin jiwa berkilauan di tubuhnya. Dia memiliki 2 cincin jiwa kuning, 2 ungu, dan 3 jiwa hitam. Tangan kanannya memegang tongkat hitam pekat dengan bola cahaya yang muncul sebagai kabut cahaya hijau yang mengambang di atas tongkat itu. Ekspresinya tidak menyenangkan dan suram. Dia menghancurkan tengkorak melahap iblisku. Saya khawatir orang-orang dari Sekte Tang akan segera datang. Kami tidak dapat menangani semuanya karena kami harus segera pergi setelah kami mengumpulkan semua jiwa yang berduka di sini. Iya. Bentangan besar tengkorak yang tersusun rapat terbang dari sekelilingnya. Setiap tengkorak berkilauan dengan api hijau di rongga matanya. Tengkorak yang jauh lebih kecil dari tengkorak raksasa ini terbang dengan cepat ke segala arah. Kendaraan tempur Sekte Tang melaju dengan kecepatan tinggi. Armor tempur kelompok itu secara bertahap ditarik ke tubuh mereka disertai aliran pancaran. Yellow Four tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Tanggulin dengan heran. Yellow Tree, bagaimana kamu melakukan itu? Serangan sebelumnya sangat menakjubkan. Tengkorak itu meledak berkeping-keping sekaligus. Ya Lord, kamu benar-benar mengesankan. Tanggulin berbicara, bukannya saya mengesankan, hanya saja tengkoraknya tidak sekuat yang Anda bayangkan. Perpeluan baru saja menyelesaikan laporannya ke markas. Sinyal komunikasi telah kembali normal setelah meninggalkan distrik pabrik. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbalik setelah mendengar kata-kata Tanggulin dan bertanya, ceritakan apa yang terjadi. Tanggulin menjawab, ketika suara isakan muncul, kami tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Ini menunjukkan bahwa suara tidak dihasilkan oleh makhluk hidup. Saya baru-baru ini menyaksikan beberapa situasi aneh. Jadi, saya menebak dengan berani bahwa suara isak tangis itu mungkin dibuat oleh roh pendendam di dalam pabrik. Dilihat dari misi kami, pabrik target terlibat dalam insiden kebocoran bahan berbahaya yang sangat besar sehingga pasti akan banyak korban jiwa. Para korban tak berdosa yang secara tidak sengaja terbunuh bisa menjadi roh pendendam. Roh-roh pendendam ini seharusnya binasa secara alami tapi mereka bisa bertahan lebih lama jika seseorang sengaja memanipulasi keberadaan mereka, seperti guru jiwa jahat. Jadi, saya membuat spekulasi yang berani bahwa mereka adalah roh pendendam ketika kami tidak dapat menentukan sumber dari suara isak tangis tersebut. Mungkin itu adalah roh pendendam dari orang-orang yang meninggal di pabrik sebelumnya. Ilusi yang muncul kemudian bisa saja dipicu oleh roh pendendam. Seseorang akan membutuhkan kekuatan spiritual yang sangat besar untuk mengendalikan roh pendendam. Kami tidak tahu di mana musuh kami bersembunyi. Untuk meninggalkan pengepungan yang ketat, kami harus mengganggu kendali musuh terhadap roh pendendam. Oleh karena itu,
saya menggunakan keterampilan jiwa suara saya. Efek ganda sonik dan spiritual dari raungan mengamuk yang mengamuk membuat roh pendendam kehilangan kendali sesaat sehingga kami bisa melarikan diri dari tempat itu. Meskipun tengkorak raksasa memiliki kemampuan menyerang yang kuat, saya perhatikan ada banyak pancaran yang mirip dengan roh pendendam yang membuat kita takut berkumpul di bawah tengkorak. Oleh karena itu, saya membuat tebakan liar bahwa sumber energi tengkorak raksasa kemungkinan besar berasal dari roh pendendam di pabrik. Jika tebakanku benar, maka musuh yang bersembunyi di sudut gelap mungkin tidak sekuat yang kita bayangkan karena dia hanya mengandalkan roh pendendam di pabrik untuk menjadi begitu kuat. Tang Wulin berhenti sejenak sebelum melanjutkan, jika dia tidak sekuat itu, maka tengkorak yang dia lepaskan secara alami akan cacat dalam pertahanannya juga. Saya menggunakan pengetahuan ini untuk melancarkan serangan. Seperti yang diharapkan, itu dengan mudah dihancurkan setelah penyaluran roh pendendam dihentikan. Dugaan saya terkonfirmasi ketika tidak ada yang mengejar kami setelah kami meninggalkan tempat itu. Musuh jelas tidak sekuat itu. Dia bukan lawan yang layak di luar pabrik. Orang-orang di kendaraan tempur Sekte Tang terdiam setelah mendengarkan analisis Tang Wulin. Setelah beberapa lama, si ungu yang mengemudikan kendaraan itu berbicara perlahan, apakah kamu benar-benar memasuki pabrik yang sama dengan kami? Jelas suaranya terdengar agak pahit. Dia adalah kapten misi, namun dia tidak menemukan tujuan sebenarnya dari musuh dan membuat penilaian yang tepat tentang situasi ketika mereka dihadapkan pada bahaya. Jika bukan karena firasat Tang Wulin yang benar dan upaya heroiknya untuk membalikkan keadaan pada saat-saat genting, mereka mungkin masih terjebak di tempat itu. Yellow One, Yellow Two, dan Yellow Four juga melihat Tang Wulin seolah-olah dia adalah monster. Kapasitas bertarungnya sangat mengesankan, tetapi kemampuan analitisnya bahkan lebih luar biasa. Tang Wulin menggaruk kepalanya. Dia tidak berpikir itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nyatanya, hal itu terasa cukup normal baginya. Mengapa rekan satu timnya kagum padanya? Dia tidak menyadari bahwa dia telah berubah menjadi orang yang berbeda setelah menjalani pelatihan khusus di Pulau Iblis yang mencakup kemampuannya untuk mengamati, bereaksi terhadap keadaan darurat dan membuat keputusan cepat. Dia jauh melebihi kemampuan orang biasa dan bahkan pejuang Sekte Tang. Kemampuan luar biasa yang secara tidak sengaja dia ungkapkan sudah cukup untuk mengejutkan rekan satu timnya. Kendaraan tempur Sekte Tang berhenti setelah didorong ke kota. Mereka menunggu kedatangan bala bantuan. Tidak butuh waktu lama sebelum dua petarung hitam muncul diam-diam. Kedua pejuang kulit hitam itu memandang Tang Wulin dengan setuju sebelum mereka menghilang ke malam. Jadi, apa yang akan kita lakukan sekarang? Yellow One bertanya pada Purple One. Si ungu menjawab, kami akan menunggu hasilnya di sini. Pada saat yang sama, kami juga dapat memeriksa apakah misi kami telah selesai. Setiap orang bisa beristirahat sejenak di dalam mobil jika sedang lelah. Aku akan berjaga. Meskipun dia sedikit iri dengan kemampuan Tang Wulin, dia juga merasa bersalah. Jika bukan karena upaya tegas Tang Wulin untuk membalikkan keadaan, mereka akan menderita kerugian besar kali ini. Apalagi mereka bisa dimusnahkan. Jika itu masalahnya, dia tidak bisa membebaskan dirinya dari tanggung jawab sebagai kapten. Tang Wulin berjalan menuju Purple One dan hendak mengatakan sesuatu ketika Purple One menggelengkan kepalanya ke arah Tang Wulin. Saya baik-baik saja. Tidak perlu menghibur saya. Saya sangat senang memiliki rekan satu tim seperti Anda. Juga, saya menyadari bahwa kami masih kekurangan di banyak bidang untuk melawan para master jiwa jahat. Saya akan bekerja keras untuk mengkompensasi kekurangan ketika saya kembali ke markas. Tang Wulin memberinya acungan jempol karena dia telah membuktikan dirinya sebagai seorang pejuang. Ada beberapa alasan yang menyebabkan si ungu gagal bereaksi terhadap situasi darurat hari ini. Salah satunya karena itu terjadi secara tiba-tiba, sementara yang lainnya adalah kurangnya pemahamannya tentang guru jiwa jahat. Selain fakta bahwa dia bukan orang yang tenang, dia juga tidak memiliki pengalaman untuk melawan master jiwa jahat. Soul Land 3 Chapter 858. Chapter 858, Ajaran Master Pavilion. Namun, semua ini tidak mempengaruhi kualitasnya yang luar biasa. Bertarung melawan master jiwa jahat adalah perjalanan yang panjang dan melelahkan. Penampilan Tang Wulin membuatnya sedikit kesal. Meski demikian, selama dia tetap menjadi pejuang, dia akan terus meningkatkan dirinya. Si kuning, dua kuning, dan kuning 4 datang dan berterima kasih pada Tang Wulin. Situasi di pabrik tidak pasti. Tidak ada yang punya niat untuk istirahat, jadi mereka hanya bisa menunggu di sini dengan sabar.
Mereka menunggu sampai langit hampir cerah ketika kedua pejuang hitam itu kembali dengan membawa berita itu. Tuan jiwa jahat di dalam pabrik telah pergi. Penilaian Tang Wulin benar. Master jiwa jahat telah menggunakan hantu di dalam pabrik. Ada juga sebuah altar jauh di bawah pabrik. Menilai dari penggunaan altar, hantu pabrik telah diusir. Banyak jiwa korban dalam serangan teror telah diusir di altar oleh Master jiwa jahat. Setiap orang memiliki hati yang berat setelah menerima informasi tersebut. Di saat yang sama, kedua petarung hitam juga mengumumkan bahwa misi mereka telah selesai. Untuk kinerja luar biasa Tang Wulin sepanjang misi, dia dianugerahi setengah dari hadiah misi sementara 4 pejuang lainnya membagi setengah sisanya di antara mereka sendiri. Seseorang tidak bisa menolak hadiah yang diberikan meskipun dia rendah hati. Ketika petarung superior telah memutuskan, petarung dengan peringkat yang lebih rendah tidak punya pilihan selain menurut. Juga, Purple One dan yang lainnya dengan tulus berpikir bahwa Tang Wulin pantas mendapatkan hadiah. Hadiah dari misinya sudah 2 kali lipat sejak awal. Sekarang dia memiliki setengahnya untuk dirinya sendiri, Tang Wulin pasti menuai hadiah yang lebih dari sekedar dermawan. Namun, misi tersebut juga meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di hatinya. Dia telah melihat kebiadaban dari kultus Roh Kudus. Bahkan dengan kekuatan federasi, tidak ada yang bisa dilakukannya terhadap kultus Roh Kudus. Meskipun serangan itu telah terjadi sejak lama, mereka masih tidak dapat menemukan kekuatan utama misi kultus Roh Kudus saat ini. Kali ini, mereka akhirnya mendapatkan beberapa petunjuk setelah semua masalah, tetapi Master Jiwa Jahat masih berhasil melarikan diri. Memang sulit untuk percaya bahwa mereka tidak menerima bantuan dari luar. Jaringan dalam dari kultus Roh Kudus benar-benar menakutkan. Purple One mengendarai kendaraan tempur Sekte Tang kembali ke kota Shrek. Setelah dia melaporkan penyelesaian misi dan mengklaim poinnya, seluruh tim dibubarkan. Tang Wulin tidak menerima misi lagi. Sebagai gantinya, dia kembali ke akademi. Dia ingin kembali dan mengambil barang-barangnya sebelum hal lain. Kemudian, dia berencana untuk pergi ke Heaven Door City tempat pamannya berada. Ketika dia menyelesaikan misinya, dia tahu bahwa asosiasi pandai besi tidak terpengaruh oleh ledakan besar. Ini ternyata menjadi keberuntungan besar di tengah kemalangan. Segala sesuatu di dalam Akademi Shrek tetap sama. Tang Wulin pergi ke pelataran dalam. Dia melanjutkan ke Pulau Dewa Laut untuk melaporkan dirinya sendiri. Dia baru saja mencapai Pulau Dewa Laut ketika dia terkejut melihat seseorang menunggu di pantai. Orang itu mengenakan pakaian putih dan tangannya berada di belakang punggung. Wajah tampannya sedikit dingin. Ketika dia melihat Tang Wulin datang, dia hampir tidak merasa terganggu. Sebaliknya, dia melambai padanya. Tang Wulin mengetuk permukaan air dengan ujung jari kakinya dan mendarat dengan mantap di pantai. Kemudian, dia dengan cepat membungkuk dan memberi hormat. Tetua Yun. Orang yang sedang menunggu di pantai tidak lain adalah Master Pavilion Akademi Shrek saat ini, Atlas Douluo Yun Ming. Yun Ming mengangguk sedikit ke arahnya. Ikutlah bersamaku. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian dalam Pulau Dewa Laut. Tang Wulin buru-buru mengikutinya. Secara lahiriah, Yun Ming tampaknya tidak berjalan sangat cepat. Namun, Tang Wulin harus berlari dengan sekuat tenaga hanya untuk mengikutinya. Pulau Dewa Laut tidak sebesar itu. Dalam waktu singkat, Tang Wulin mengikutinya ke Pavilion Dewa Laut. Mereka memasuki Pavilion Dewa Laut, tetapi Yun Ming tidak berhenti di aula. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Tang Wulin mengikuti di belakangnya dan melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak akrab dengan Pavilion Dewa Laut yang membuatnya sangat ingin tahu tentang tempat itu. Pondok kayu itu tidak luas dan dibangun dengan bersandar pada pohon emas. Itu adalah salah satu tempat paling dihormati di seluruh benua Douluo. Yun Ming membawa Tang Wulin sampai ke lantai 3 Pavilion Dewa Laut. Mereka pergi ke sebuah ruangan kosong. Tidak ada furnitur di dalam ruangan, hanya 2 bantal kusut di lantai. Yun Ming duduk di salah satu yang jauh di dalam ruangan. Dia menunjuk ke bantal di seberangnya. Duduk. Tang Wulin menurut dan duduk. Dia merasa kaget sekaligus penasaran. Mungkinkah Penatua Yun sedang menunggu saya di tepi pantai? Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Yun Ming tahu tentang kepulangannya. Dengan basis kultivasi Penatua Yun, dia mengira bahwa Penatua Yun akan tahu begitu dia menginjakkan kaki di kota Shrek. Apakah Anda punya berita tentang Na-Er? Tanya Yun Ming dengan suara rendah. Tang Wulin gemetar dalam hati, tetapi dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tidak punya berita apapun, apakah itu tentang Na-Er atau Gu Yue? Yun Ming tiba-tiba berkata,
kamu sudah membentuk pusaran kekuatan jiwa. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Dia lalu mengangguk. Meskipun dia tidak bisa memahami peringkat Yunming, dia bertanya-tanya tentang kemampuan matanya yang bisa melihat pusaran kekuatan jiwa seseorang hanya dengan melihat orang itu. Seolah-olah tubuhnya bisa dilihat oleh tatapan Yunming. Alis Yunming sedikit berkerut. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Akhirnya, dia berbicara setelah sekian lama, apakah ada masalah? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Seperti yang dikatakan guru, pusaran kekuatan jiwa itu normal. Saya sendiri tidak yakin mengapa pusaran kekuatan jiwa terbentuk di peringkat saya. Saya pikir itu hanya akan muncul sebelum saya mencapai peringkat 7. Yunming berkata, sebenarnya, pusaran kekuatan jiwa dan peringkat tidak berhubungan. Itu hanya terkait dengan kepadatan kekuatan jiwa seseorang. Begitu kekuatan jiwa Anda mencapai tingkat konsentrasi tertentu, itu akan semakin menyerupai padatan. Namun, tidak ada yang namanya kekuatan jiwa dalam bentuk padat. Oleh karena itu, kekuatan jiwa yang hampir solid akan ada dalam keadaan yang unik, dan itu adalah pusaran. Sederhananya, jika Anda memiliki sirup coklat yang sangat pekat, dan Anda membiarkannya dalam keadaan alami, itu akan cepat terbentuk menjadi potongan-potongan. Atau, bayangkan secangkir air hipersalin, kristal dengan cepat akan terbentuk dan mengendap di dasar cangkir. Namun, jika Anda mengaduknya terus-menerus dan mempertahankan pengadukannya, mereka akan tetap dalam keadaan cair. Cairan semacam itu dapat mempertahankan kepadatannya yang tinggi dan juga didistribusikan secara merata. Itu sama dengan kekuatan jiwa. Setelah kekuatan jiwa Anda mencapai tingkat tertentu, tubuh Anda secara alami akan mengelolanya. Pada saat yang sama, tubuh Anda akan memandunya untuk membentuk pusaran. Ini adalah proses alami dari penanaman kekuatan jiwa sampai kondensasi inti jiwa. Pusaran kekuatan jiwa itu sendiri memiliki daya tarik yang kuat. Ini menarik kekuatan jiwa di dalam diri Anda, dan memiliki daya tarik yang sangat kuat pada energi asal dunia luar. Ini dapat membantu Anda memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam kultivasi Anda. Sangat jarang bagi Anda untuk dapat membentuk pusaran kekuatan jiwa dengan basis kultivasi 5 cincin Anda. Saat itu, saya juga membentuk pusaran kekuatan jiwa ketika saya berada di peringkat 59. Setelah itu, tingkat kultivasi saya dari peringkat 60 ke peringkat 70 tidak jauh berbeda dari peringkat 50 ke peringkat 60. Setelah mendengar kata-kata Yunming, Tang Wulin memiliki pengetahuan baru tentang pusaran kekuatan jiwa. Juga, dia heran bahwa Master Pavilion Dewa Laut, Elder Yun telah memberikan pengetahuannya kepadanya. Dia membentuk pusaran kekuatan jiwanya di peringkat 59. Apakah ini berarti saya akan mengungguli dia dalam aspek ini? Meskipun dia terkejut, Tang Wulin mengingat semua yang dikatakan Yunming. Ini adalah ajaran dari seseorang yang dianggap sebagai yang terbaik di bawah langit. Mayoritas master jiwa tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu dalam hidup mereka. Ketika Yunming melihat bahwa Tang Wulin mendengarkan dengan seksama, dia melanjutkan, mulai sekarang, yang harus Anda lakukan hanyalah berkultivasi secara konvensional. Dengan pusaran kekuatan jiwa sebagai fondasi Anda, basis kultivasi Anda akan meningkat dengan sangat cepat. Jika Anda memiliki masalah, Anda bisa datang dan bertanya kepada saya di Pavilion Dewa Laut. Dimengerti. Terima kasih, Tetua Yun, kata Tang Wulin dengan hormat. Yunming menatapnya dengan tatapan yang sedikit rumit, saya orang yang sangat emosional. Karena apa yang terjadi pada Na-Er, itulah mengapa aku tidak menyukaimu. Tang Wulin tercengang, tetapi dia hanya bisa menanggapi dengan senyum pahit. Mengenai Na-Er, hatinya juga dipenuhi penyesalan. Yunming melanjutkan, ketika saya mempertimbangkan akademi, saya tahu saya seharusnya tidak merasa seperti itu. Kali ini, efek dari latihan militermu di Pulau Iblis sangat bagus. Saya menerima kabar dari mereka bahwa hasil Anda bahkan melampaui sebagian besar senior Anda. Tang Wulin tidak menjawab, apakah dia memujiku? Yunming berhenti sejenak seolah sedang memikirkan sesuatu. Namun, sepertinya dia tidak memiliki kesimpulan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu boleh pergi. Baik, Tang Wulin berdiri dengan tergesa-gesa. Setelah membungkuk kepada Yunming sekali lagi, dia berbalik dan pergi. Saat dia melihat Tang Wulin surut, Yunming menghela nafas lembut dan memijat alisnya. Sebuah pintu kecil di sisi ruangan terbuka. Roh Kudus Doulo Yali keluar dari dalam. Dia pindah ke belakang Yunming dan meremas bahunya dengan ringan. Kamu masih belum bisa mengambil keputusan. Anak ini benar-benar luar biasa.
Dengan temperamen dan kemampuannya, dia pasti bisa memikul tanggung jawab yang besar. Yunming menggelengkan kepalanya. Aku masih tidak menyukainya. Kita lihat saja nanti. Yali mendesah pelan. Jangan mendorongnya terlalu jauh. Solen 3 Chapter 859. Chapter 859, Siaran The Grand Teacher. Senyum tipis terlihat di wajah Yunming. Saya tidak khawatir tentang itu. Dia bukan hanya salah satu dari Shrek Seven Monsters di Akademi, dia juga seorang pejuang Sekte Tang pada saat yang sama. Tindakan saya kali ini telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh Akademi. Anggap saja itu sebagai menempatkan dia melalui cobaan tambahan. Atur pertemuan untuk memberitahu yang lain bahwa kami akan mempertimbangkan Tang Wulin sebagai calon penatua penghuni Paviliun Dewa Laut. Tapi, informasi ini tidak boleh sampai ke pihak luar, termasuk Tang Wulin sendiri. Dimengerti. Yunming berdiri dan memegang tangan istrinya. Sebenarnya, saya menantikan keajaiban yang mungkin dia ciptakan di masa depan. Master Paviliun Dewa Laut sebelumnya harus menanggung siklus kesulitan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mereka akhirnya mampu memikul tanggung jawab yang berat. Yali tersenyum. Saya sangat menyukai anak ini. Saya yakin dia bisa melakukannya. Menurut peraturan yang ditetapkan oleh Akademi, seseorang yang melewati semua ujian di Pulau Iblis memenuhi syarat untuk menjadi tetua penduduk Paviliun Dewa Laut. Jika orang tersebut berhasil memecahkan rekor juga, maka orang tersebut akan menjadi Master Paviliun Dewa Laut berikutnya. Hasilnya jelas bagi semua. Yunming tersenyum. Aku punya rencanaku. Tang Wulin keluar dari Paviliun Dewa Laut, tetapi dia masih merasa bingung. Apakah Master Paviliun Dewa Laut, Penatua Yun datang untuk menjemputnya di tepi pantai hanya untuk memberinya beberapa tips tentang metode budidaya pusaran kekuatan jiwanya? Dia bisa merasakan bahwa Yunming ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Meskipun demikian, dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Yunming. Bagaimanapun, Penatua Yun tampaknya telah menerimanya sampai tingkat tertentu. Ini kabar baik. Tang Wulin kembali ke rumah dan membawa semua yang dia simpan bersamanya. Kemudian, dia pergi ke rumah kayu tempat tinggal naga merah Douluo Zuoxi. Kakek. Zuoxi sedang berjemur di halaman. Ketika seseorang telah mencapai basis kultivasi, tidak perlu lagi berkultivasi sepanjang waktu. Lebih banyak waktu dihabiskan untuk memahami dunia. Pencerahan instan adalah wawasan yang dibutuhkan untuk sebuah terobosan. Ketika Zuoxi melihatnya, dia sama sekali tidak terkejut. Dia tersenyum dan bertanya, apakah Anda bertemu dengan Master Paviliun? Tang Wulin menjawab dengan rasa ingin tahu, kamu tahu. Kata Zuoxi sambil tersenyum. Wajar jika dia menemukanmu. Ayo duduk di samping kakekmu, katanya sambil menunjuk ke kursi di sampingnya. Tang Wulin pergi ke samping Zuoxi dan duduk. Zuoxi berkata, ceritakan tentang pengalaman Anda selama perjalanan ini. Setelah selesai, dia menutup matanya. Tidak ada yang perlu disembunyikan Tang Wulin dari kakeknya. Dia kemudian menceritakan pertemuan yang dia alami dengan rekan-rekannya. Dari insiden di kereta ekspres jiwa melawan master jiwa jahat yang kuat hingga kedatangan mereka di kota Nordsea dan pengalaman menghebohkan mereka di Pulau Iblis, ia menceritakan keseluruhan cerita secara detail. Satu-satunya hal yang dia tinggalkan adalah misi pejuang Sekte Tang di mana dia berpartisipasi setelah pelatihan militernya. Zuoxi mendengarkannya dengan mata tertutup. Dia hanya membuka matanya setelah Tang Wulin menyelesaikan narasinya. Zuoxi menghela napas pelan dan berkata, kedamaian di benua tampaknya akan segera berakhir. Generasi saya sudah tua, tanggung jawab untuk mengubah dan melindungi benua ada di pundak muda generasi Anda. Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Grand Teacher, apakah benar-benar seserius itu? Zuoxi merendahkan suaranya dan berkata, ini lebih serius dari yang kamu bayangkan. Ada beberapa masalah di antara petinggi federasi. Beberapa dari mereka secara terbuka memperjuangkan diri mereka sendiri di dalam federasi. Di permukaan, federasi masih tenang dan damai, tetapi kenyataannya, pertikaian itu cukup serius. Insiden Heaven Door City kali ini adalah akibat dari pertikaian tersebut. Sebagai anggota Kongres Federasi, Mo Wu adalah calon penerus, tetapi dia meninggal dalam serangan mendadak kultus Roh Kudus. Ini semakin meningkatkan konflik di antara anggota Kongres. Meskipun kami tidak dapat memastikan anggota Kongres mana yang berafiliasi dengan kultus Roh Kudus, tidak diragukan lagi ada orang dalam di antara anggota Kongres yang melindungi mereka. Jika tidak mungkin kultus Roh Kudus dapat bersembunyi sementara federasi tidak berdaya untuk bertindak melawan sekte master jiwa jahat. Sepertinya kita akan mengalami masa-masa sulit segera.
Federasi bukanlah satu-satunya yang menghadapi masalah. Saya pernah mendengar bahwa ada juga konflik batin di Pagoda Roh. Bahkan di pihak kerajaan Bintang Luo, pemberontakan kerangka hijau tampaknya telah menerima beberapa bentuk dukungan. Perang mereka dengan pejabat kekaisaran Bintang Luo meningkat. Sepertinya seluruh Dou Luo Star sedang melalui masa-masa sulit. Otak Tang Wulin sedang bekerja keras memikirkannya. Namun, dia sama bingungnya seperti biasanya. Bagaimanapun, dia hanyalah murid Akademi Shrek. Dia tidak terlalu paham dengan situasi benua. Dia bekerja sangat keras dan fokus terutama pada kultivasinya. Zuo Shi berkata, kamu belum perlu menyusahkan diri sendiri dengan masalah ini. Anda setidaknya harus menunggu setelah lulus dari pelataran inti sebelum Anda terlibat dalam semua ini. Tapi, Anda harus ingat, sebagai pemimpin Shrek Seven Monsters generasi ini, tidak mungkin Anda bisa mengelak dari tanggung jawab ini. Akademi Shrek selalu netral, tetapi itu selama masa damai. Begitu ada ancaman yang dapat menyebabkan pergolakan di benua dan membahayakan nyawa orang biasa, Akademi akan mengambil tindakan pencegahan. Apakah Anda mengerti apa yang ingin saya katakan? Tang Wulin sedikit mengangguk. Tanpa ragu, warisan Akademi Shrek selama puluhan ribu tahun telah tertanam kuat di benua Dou Luo. Lulusan akademi yang luar biasa di mana-mana memegang berbagai jabatan berpengaruh di benua. Begitu akademi membuat panggilan klarion, kekuatan yang akan dikumpulkannya luar biasa. Zuo Shi mengangkat tangan dan menekan bahu Tang Wulin. Di masa depan, tekanan yang akan Anda terima hanya akan meningkat. Anda kemudian akan benar-benar memahami manfaat yang Anda peroleh dari perjalanan Anda ke Pulau Setan. Saya hanya berharap semakin besar tekanannya, Anda akan semakin termotivasi. Ayo, ceritakan tentang masalah yang Anda hadapi saat Anda berkultivasi termasuk naga emas 9 gerakan. Tang Wulin tinggal di rumah kayu Zuo Shi sampai malam tiba. Setelah instruksi Zuo Shi, dia mengatasi semua masalah yang muncul baru-baru ini. Dia tinggal di Pulau Dewa Laut malam itu. Dia tinggal di rumah kayu yang ditinggalkan Gu Yue. Dia duduk di tepi tempat tidur dan melihat sinar bulan yang cerah dan terang di luar jendela. Wajah cantiknya muncul di benaknya. Dia sepertinya merasakan kehadirannya. Sisik naga perak di dadanya memantulkan cahaya bulan yang lembut. Dia tidak bisa tidur pada malam hari. Keesokan harinya, Tang Wulin meninggalkan akademi pagi-pagi sekali. Dia telah menyebutkan kepada Zuo Shi bahwa dia akan berada di surga Dou City selama sebulan. Dia akan pergi ke sana dan belajar menempa dari Divine Craftsman, Zhen Hua. Level penempaannya telah mencapai kemacetan penting saat ini. Begitu dia bisa mencapai perbaikan jiwa, dia akan memasuki dunia baru di bidang penempaan. Sebagai pandai besi peringkat 6 termuda dari dunia tempa saat ini, begitu dia mencapai terobosan, dia akan memiliki kemungkinan tak terbatas dalam hal menempa. Setelah keluar dari akademi, Tang Wulin tidak pergi ke stasiun kereta ekspres jiwa untuk naik kereta jiwa. Dia benar-benar takut dengan kereta jiwa sekarang, terutama rute antara kota Shrek dan kota Surga Dou. Dia telah kehilangan hitungan insiden yang dia temui di rute ini sendirian. Demi keselamatan penumpang dan dirinya sendiri, dia memutuskan bahwa lebih baik tidak naik kereta jiwa. Dia tiba di Battle Soul Hall of Tang Sek. Tang Wulin melanjutkan untuk menebus kendaraan tempur Sekte Tang dengan poinnya. Setelah pengalaman sebelumnya mengendarai kendaraan tempur, Tang Wulin menyukai moda transportasi ini. Selain kecepatan tinggi, itu sangat stabil. Satu-satunya kekurangan adalah tidak ada fitur khusus. Meski begitu, kelengkapan pada kendaraan tersebut jauh mengungguli mobil biasa lainnya. Adapun mecanya, dia sudah mengambilnya. Sekarang, dia hanya perlu menunggu untuk ditingkatkan. Mecha dan mobil memang berbeda. Federasi memiliki peraturan ketat tentang mecha, terutama selama keadaan darurat. Tang Wulin memiliki banyak poin petarung. Dia masih memiliki keseimbangan yang besar setelah menebus kendaraan tempur Sekte Tang. Dia menyimpan kendaraan tempur di ring penyimpanannya dan baru melepaskannya setelah dia keluar. Berbeda dengan kendaraan tempur yang dikendarainya tempo hari, ia telah menebus 1 dengan 3 baris kursi. Itu adalah kendaraan tempur Sekte Tang yang bisa membawa 8 penumpang dengan kapasitas maksimum. Kecepatannya tidak secepat yang sebelumnya, tetapi memiliki kemampuan lintas negara yang lebih baik. Ada 7 anggota di antara 7 monster Shrek. Kursi tambahan secara alami disediakan untuknya. Soul Land 3 Chapter 860. Chapter 860 menekan gangguan dengan kebijaksanaan. Dia mengemudikan mobil dan melanjutkan perjalanannya. Sistem kamuflase pada kendaraan tempur Sekte Tang diaktifkan. Permukaan kendaraan itu dilapisi cat biru tua.
Di bawah cahaya redup, itu tampak hitam. Itu menunjukkan kilau seperti safir yang dalam di bawah matahari, dan diekstraksi dari mineral. Warnanya dikenal sebagai biru kavansit. Itu tahan korosi, dan aplikasinya memperkuat logam. Beberapa Misha juga memilih bahan ini sebagai cat sampulnya. Tanggulin mengemudikan kendaraan tempur Sekte Tang dan pergi ke jalan raya dengan kecepatan kilat. Dia menuju ke surga Do City. Perasaan antara mengendarai kendaraan dan mengendarai kendaraan berbeda. Tanggulin memperhatikan bahwa kendaraan tempur Sekte Tang sangat stabil dan mudah dikendalikan. Dia bisa dengan mudah mencapai keadaan menyatu dengan kendaraan. Meski berlari dengan kecepatan tinggi, itu masih stabil. Hanya dalam 2 jam, landmark kota Heaven Do sudah bisa dilihat dari jauh. Tidak diketahui apakah Battle Soul Hall telah menangkap master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus. Insiden di pabrik yang ditinggalkan itu masih membebani hati Tanggulin. Semakin dia memahami kultus Roh Kudus, semakin dia menyadari betapa mengancamnya mereka bagi masyarakat dan federasi pada umumnya. Para penjahat itu harus ditangani secepat mungkin. Tanggulin keluar dari jalan raya dan pergi ke jalan utama menuju Heaven Do City. Situasinya hampir mirip dengan kemarin. Masih banyak korban di kedua sisi jalan. Namun, mereka diurus oleh agen resmi, dan jumlahnya menurun. Ia menilai, pekerjaan rekonstruksi akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, kerusakan yang terjadi cukup luas. Tidak dapat dihindari bahwa federasi memendam permusuhan terhadap kultus Roh Kudus. Saat dia memikirkan hal ini, Tanggulin sudah pergi ke pusat kota. Ada ketertiban di kota karena mobil polisi tersebar di mana-mana. Jika mobil polisi benar-benar efektif, tidak akan ada serangan mendadak. Tanggulin menghela nafas dalam hati. Bagaimanapun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Paling tidak, orang-orang kota akan merasa nyaman. Asosiasi Blacksmith Heaven Do City tetap sebagai markas besar Asosiasi Blacksmith. Tanggulin mengemudikan mobilnya ke dekat gedung dan berhenti setelah dia berbelok ke sebuah gang. Dia turun dari kendaraan dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya dan berjalan menuju Asosiasi Pandai Besi. Dia berhasil sampai ke pintu sebelum dia berhenti di tengah jalan. Bukannya dia tidak ingin masuk, tapi pintu masuk utama Asosiasi Pandai Besi penuh sesak seperti kaleng sarden. Serahkan pembunuhnya, serahkan pembunuhnya. Setidaknya ada 1000 orang yang memblokir pintu masuk ke Asosiasi Pandai Besi saat mereka berteriak dengan liar. Orang-orang yang lebih gelisah bahkan mengambil batu dan mulai melemparkannya ke Asosiasi Pandai Besi. Pita kuning ditarik melintasi pintu asosiasi. Ada polisi yang ditempatkan di balik pita kuning berusaha menjaga ketertiban. Jelas sekali bahwa mereka akan segera diliputi oleh hiruk-pikuk kerumunan. Tanggulin dikejutkan oleh pemandangan itu. Dia menarik seorang pria di pinggiran samping dan diberitahu oleh pria itu bahwa Asosiasi Pandai Besi dalam masalah besar. Menurut tampilan pengawasan, sebelum serangan mendadak di Heaven Do City terjadi, setidaknya selusin teroris yang meledakkan amunisi jiwa tetap terakhir terlihat menuju ke Asosiasi Pandai Besi. Untuk kota besar seperti Heaven Do City, kamera pengintai jiwa secara praktis memantau semua jalan utama. Karena itulah para teroris tertangkap kamera. Meskipun tidak ada bukti bahwa Asosiasi Pandai Besi terkait dengan kultus Roh Kudus, rekaman itu dibocorkan oleh seseorang yang memiliki agenda. Warga kota Surga Do yang kesal telah menemukan kambing hitam dan datang ke Asosiasi Pandai Besi. Markas besar Asosiasi Pandai Besi telah dikepung selama beberapa hari. Pintu utama ditutup rapat saat ini. Tidak diragukan lagi bahwa insiden itu telah memberikan pukulan besar bagi reputasi Asosiasi Pandai Besi. Alis Tanggulin terjalin erat. Dia percaya sepenuhnya pada tuan pamannya. Bagaimana mungkin Asosiasi Pandai Besi memiliki hubungan dengan tuan jiwa jahat? Apalagi, bagaimana rekaman pengawasan bisa begitu mudah diakses oleh publik? Paling tidak, hal itu seharusnya tidak dipublikasikan sebelum penyelidikan selesai. Ketika dia menganalisis situasinya dengan tenang, jelas ada seseorang yang berniat menjebak Asosiasi Pandai Besi. Tanggulin masih bisa mengingat dengan jelas pembunuhan majikan pamannya. Tanpa ragu, pembunuhan itu terkait dengan kultus Roh Kudus. Sebagai satu-satunya pengrajin ilahi di benua itu, tuan pamannya adalah duri di pihak mereka karena dia tidak akan menerima instruksi dari pemujaan Roh Kudus. Oleh karena itu, lebih baik mereka membuangnya. Mayoritas warga didorong oleh emosi mereka, terutama mereka yang telah kehilangan orang yang mereka cintai. Sulit bagi mereka untuk mengendalikan emosi. Itu terutama benar ketika gedung administrasi Heaven Do City diledakkan. Hampir semua pejabat tinggi administrasi kota meninggal. Para pejabat baru yang tidak berpengalaman melakukan kesalahan saat mereka mencoba menangani insiden tersebut.
Siapa yang akan berada dalam posisi untuk membela Asosiasi Pandai Besi? Dalam keadaan seperti itulah tekanan pada Asosiasi Pandai Besi tumbuh. Apa yang harus dia lakukan? Tatapan Tanggulin mencerminkan bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Karena dia mengetahui masalahnya, dia harus memikirkan cara untuk membantu tuan pamannya. Dia tidak terburu-buru untuk masuk ke Asosiasi Pandai Besi. Sebaliknya, dia pergi ke sudut yang tidak mencolok dan mengamati dalam diam. Mungkin ada 1000 warga berkumpul di sini, dan emosi mereka semakin tinggi saat mereka berlama-lama di sekitarnya. Mereka telah berada di sini selama berhari-hari menciptakan pemandangan seperti itu. Sebagian besar jendela kaca di sisi gedung Blacksmith Association hancur. Apa tujuan mereka membuat keributan seperti itu? Jika seseorang ingin menangani suatu insiden, seseorang harus menganalisisnya terlebih dahulu dengan tenang. Inilah yang diajarkan Old Demon Slot kepada Tanggulin. Gagasannya adalah orang paling cemerlang di dunia adalah yang paling malas karena hanya orang yang malas yang akan memikirkan cara untuk menghemat waktu dan tenaga. Jika seseorang melakukan sesuatu secara sembarangan ketika dihadapkan pada suatu situasi, dia hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Hanya dengan berfokus pada target dan meraih kemenangan dalam satu gerakan, seseorang dapat menghemat waktu dan energi. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain, misalnya tidur. Tanggulin tidak sepenuhnya setuju dengan pernyataan Old Demon Slot. Meskipun demikian, dia belajar banyak darinya tentang bagaimana melakukan sesuatu. Sebelumnya, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia hanya bisa masuk untuk mencari paman majikannya dan bertanya tentang situasi Asosiasi Pandai Besi saat ini. Namun, dia sekarang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Dia tetap di sudut tersembunyi dan mengamati setiap warga yang hadir yang menyebabkan kekacauan. Dengan basis budidaya spiritual ranah spirit abis, ia dapat dengan mudah mengamati seseorang secara detail. Hal pertama yang dia lakukan adalah memastikan apakah ada master jiwa di tengah kerumunan. Tidak ada satupun jiwa master yang bisa ditemukan di antara para pembuat onar. Mereka semua adalah orang biasa. Namun, dia tidak menyerah. Sebaliknya, dia melanjutkan pengawasannya. Setelah beberapa saat, Tanggulin memperhatikan bahwa ada beberapa pemimpin di antara warga yang membuat keributan. Setiap kali warga yang berteriak menarik napas, para pemimpin akan menyuarakan protes mereka dan memicu gelombang keributan baru. Ada 16 orang. Mereka mendistribusikan diri ke seluruh wilayah yang diduduki oleh kelompok beranggotakan 1000 orang. Tanggulin juga memperhatikan bahwa orang-orang ini memakai komunikator mikro canggih di telinga mereka. Tanggulin cukup akrab dengan nilai alat ini. Itu bukanlah sesuatu yang orang biasa mampu atau ingin beli. Ketika menyimpulkan temuannya, tidak berarti apa-apa jika dilihat secara individu, tetapi secara kolektif, sejumlah hal bisa dibuktikan. Tanggulin tidak membutuhkan bukti rinci. Dia berbalik dan pergi. Dia berjalan menuju area jalan yang lebih gelap. Serahkan pembunuhnya. Hukum Asosiasi Pandai Besi. Teriak warga sekeras-kerasnya. Bawa Presiden Asosiasi Pandai Besi ke sini untuk memberi kami penjelasan. Anggota Asosiasi Pandai Besi harus dikirim ke guilotin. Anda sekelompok master jiwa jahat harus mati saja. Teriakan kutukan diselingi udara. Tiba-tiba, sosok menyerbu ke kerumunan secepat kilat. Dia muncul dalam sekejap, energi tak berbentuk dilepaskan dari tubuhnya. Kemanapun dia lewat, kerumunan itu terus disingkirkan. Jubah kuning dan topeng kuning. Dia mengenakan lencana pejuang kuning sekte Tang di dadanya. Dia mengangkat tangan dan meraih seseorang dari kerumunan yang berteriak agar keadilan diberikan kepada para pembunuh. Tak lama kemudian, tanpa menunggu penonton bereaksi, dia tiba-tiba berteriak, tidak ada tempat untuk lari. Lingkaran cincin jiwa bersinar terang di tubuhnya. Ada total 8 dering, 2 kuning, 2 ungu, dan 4 hitam. Aura yang sangat mendominasi meletus dari tubuhnya. Tanaman merambat besar keemasan kebiruan yang tampak seperti naga besar terlempar dengan peluit. Awalnya mereka melesat ke langit, lalu terjun ke kerumunan. Mereka membungkus diri mereka dengan kuat di sekitar target mereka yang telah mereka kunci sebelumnya. Ribuan orang menjerit histeris karena kejadian yang tiba-tiba dan mengejutkan. Battle Soul Hall Sekte Tang menangkap master jiwa jahat dari kultus Roh Kudus. Tidak perlu khawatir, kekuatan spiritual yang menakjubkan dari raungan naga emas terkandung dalam suara Tanggulin. Dia berhasil menahan teriakan terkejut kerumunan dalam waktu singkat. Polisi di belakang pita kuning itu berlari dengan cepat ke arahnya.
Ketika mereka melihat pakaian Tanggulin, lencana petarung di dadanya, dan jiwa berdering di tubuhnya, mereka tiba-tiba berhenti dan tidak melangkah lebih jauh.